Kita mulai pada pertemuan yang ketujuh, yaitu tentang negara hukum. Pengertian dari negara. Negara atau kalau bahasa Belanda atau Jerman yaitu Staat. Bahasa Inggrisnya state dan bahasa Perancis État. Negara adalah suatu organisasi yang hidup yang harus mengalami segala peristiwa yang menjadi pengalamannya tiap-tiap benda yang hidup. Menurut Plato mengatakan, negara adalah suatu tubuh yang senantiasa maju, berevolusi, terdiri dari orang-orang atau individu-individu. Menurut Grotius mengatakan bahwa negara adalah ibarat suatu perkakas yang dibikin manusia untuk melahirkan keberuntungan dan kesejahteraan umum. Menurut Karl Marx mengatakan bahwa negara adalah suatu alat kekuasaan bagi manusia atau penguasa untuk menindas kelas manusia yang lain, ya, menurut Suhino dalam bukunya Trianto. Jadi unsur terbentuknya negara adalah ada wilayah, kemudian ada penduduk, dan ada pemerintahan yang sah. Itu disebut dengan syarat konstitutif. Di samping itu harus pula ada syarat deklaratif, yaitu jelas tujuan negaranya, adanya konstitusi, adanya pengakuan dari negara lain yang berdaulat, kemudian diterima sebagai anggota PBB. B. Teori terbentuknya negara. Ada beberapa teori terbentuknya negara. 1. Teori kenyataan. Timbulnya suatu negara adalah soal kenyataan. Apabila pada suatu ketika telah terpenuhi unsur-unsur negara, yaitu ada daerah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat, maka pada saat itu juga negara itu sudah menjadi suatu kenyataan. Yang kedua, teori ketuhanan. Timbulnya suatu negara adalah atas kehendak Tuhan. Segala sesuatu tidak akan terjadi apabila Tuhan tidak menghendakinya. Kalimat-kalimat seperti atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa atau by the grace of God itu menunjuk ke arah teori ini. B. Teori terbentuknya negara. 3. Yaitu teori perjanjian. Negara itu timbul karena perjanjian yang dibuat antara orang-orang yang tadinya hidup bebas merdeka, terlepas satu sama lain,
tanpa ikatan kenegaraan. Perjanjian ini diadakan agar supaya kepentingan bersama dapat terpelihara dan terjamin, supaya orang yang satu tidak merupakan binatang buas bagi orang yang lain, atau homo homini lupus menurut Thomas Hobbes. Perjanjian itu disebut perjanjian masyarakat atau kontrak sosial menurut ajaran Rousseau. Dapat pula terjadi suatu perjanjian antara daerah jajahan, misalnya kemerdekaan Filipina pada tahun 1946 dan India pada tahun 1947. Yang keempat, yaitu teori penaklukan. Suatu negara timbul karena serombongan manusia menaklukkan daerah dan rombongan manusia lain. Agar daerah atau rombongan itu tetap dapat dikuasai, maka dibentuklah suatu organisasi yang berupa negara. C. Bentuk negara dan pemerintahan. Bentuk negara. 1. Monarki, yaitu negara yang dikepalai oleh seorang raja atau kaisar atau sultan dan bersifat turun-temurun dan menjabat seumur hidup, kecuali tidak mampu karena kesehatan dan alasan lainnya. A. Monarki absolut, yaitu seluruh kekuasaan negara berada di tangan raja, sehingga kekuasaan atau wewenang raja tidak terbatas. Apa kata raja adalah peraturan yang harus dilaksanakan. Misalnya negara Arab Saudi, Brunei Darussalam. B. Monarki terbatas, yaitu kekuasaan raja dibatasi oleh konstitusi, sehingga raja menjalankan kekuasaannya dalam pemerintahan dibatasi atau harus tunduk pada konstitusi yang dibuat oleh parlemen, misalnya negara Maroko, Yordania. C. Monarki parlementer, yaitu raja selaku kepala negara hanya merupakan simbol negara belaka, sedangkan kekuasaan pemerintahan dijalankan oleh menteri yang dipimpin oleh Perdana Menteri yang bertanggung jawab pada parlemen, karena parlemenlah yang menunjuk seorang Perdana Menteri. Raja dan keluarganya tidak boleh ikut campur dalam politik pemerintahan, kecuali dalam kegiatan sosial budaya, misalnya Inggris, Thailand, dan Jepang. C. Bentuk negara dan pemerintahan. 2. Republik, yaitu negara dikepalai oleh seorang presiden yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Presiden menjalankan kekuasaan berdasarkan konstitusi yang sah. Jadi, pengangkatan presiden tidak turun-temurun, tapi dipilih oleh rakyat dalam kurun waktu tertentu sesuai
apa yang ditetapkan dalam konstitusi negaranya. Negara dalam bentuk republik ini di mana dalam pelaksanaan kekuasaan dikenal dengan sistem presidensial dan sistem parlementer. Artinya, sistem presidensial di mana kekuasaan negara dijalankan langsung oleh presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar dan bertanggung jawab pada rakyat atau melalui parlemen. Contohnya negara Amerika dan Indonesia. Kemudian C, bentuk negara dan pemerintahan. Bentuk pemerintahan negara. Bentuk pemerintahan negara yang ada sekarang ini seperti negara kesatuan, negara federasi, negara dominion. 1. Negara kesatuan. Negara kesatuan atau unitarisme yaitu suatu negara yang merdeka dan berdaulat, yang berkuasa penuh adalah pemerintah pusat, sementara pemerintah daerah harus tunduk pada aturan pusat atau menunggu pelimpahan kekuasaan dari pusat. Negara kesatuan ini ada dua sistem cara melaksanakan kekuasaannya, yaitu A. Sistem sentralisasi, yaitu segala urusan pemerintahan diatur langsung oleh pemerintah pusat. Daerah tidak mempunyai hak mengurus daerahnya sendiri tanpa restu pusat. B. Sistem desentralisasi, yaitu daerah-daerah diberikan kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri atau disebut otonomi daerah. Tapi bentuk kewenangan otonomi daerah dimaksud ditetapkan oleh pemerintah pusat, sehingga desentralisasi dapat juga diartikan sebagian kekuasaan pusat dilimpahkan ke daerah. Contohnya negara Indonesia. Kemudian yang nomor 2 yaitu negara federasi, yaitu gabungan beberapa negara untuk bersatu atau union dalam kerangka negara federasi. Tapi kekuasaan asli negara tersebut tetap ada pada masing-masing negara. Jadi, negara federasi itu sifatnya mewakili kedaulatan negara yang bergabung. Kedaulatan negara yang bergabung menjadi hilang karena sudah dialihkan ke negara federasi. Selain kedaulatan yang diserahkan pada federasi, kekuasaan tertentu turut diserahkan seperti hubungan luar negeri, pertahanan, keuangan, dan urusan pos. Contohnya USA dengan sistem presidensial, Jerman dengan sistem parlementer. Ketiga, yaitu negara dominion. Awalnya, negara tersebut merupakan jajahan Inggris. Setelah merdeka dari Inggris dan berdaulat penuh, namun negara tersebut tetap mengakui Raja Inggris sebagai rajanya, sekaligus sebagai lambang pemersatu rakyat. Contohnya
Australia, dan Skotlandia. D yaitu sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan yang ada sekarang ini ada dua, yaitu sistem parlementer dan sistem presidensil. Satu, sistem parlementer, yaitu kekuasaan pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri yang ditunjuk oleh parlemen. Biasanya yang menjadi Perdana Menteri adalah pimpinan partai politik yang menguasai mayoritas kursi di parlemen. Sehingga hubungan eksekutif dengan legislatif sangat erat. A. Sistem parlementer dengan dua partai. Pimpinan partai politik yang menang dalam pemilihan umum sekaligus ditunjuk sebagai Perdana Menteri. Seluruh menteri adalah anggota parlemen, sehingga harus nonaktif sebagai anggota parlemen selama aktif menjadi menteri. Karena partai politik yang menguasai kabinet sama dengan partai politik yang memegang mayoritas di parlemen atau namanya House of Commons, maka kedudukan kabinet sangat kuat dan sulit menjatuhkan kabinet oleh parlemen sebelum dilakukan pemilihan umum selanjutnya. Contohnya Inggris. B. Sistem parlementer dengan multipartai. Dalam sistem multipartai ini, tidak satupun partai dapat menguasai kursi secara mayoritas di parlemen, sehingga pembentukan kabinet tidak lancar. Kepala negara menunjuk tokoh politik tertentu sebagai formatur untuk menyusun kabinet dengan mempertimbangkan perimbangan kekuatan di parlemen. Setiap kabinet yang dibentuk merupakan kabinet koalisi. Partai koalisi sewaktu-waktu dapat saja menarik menterinya dari kabinet koalisi. Akibatnya kabinet jatuh. Contohnya Jepang. Sistem pemerintahan yang kedua yaitu sistem presidensil. Kepala eksekutif langsung dipegang oleh presiden. Kepala eksekutif tidak bertanggung jawab pada parlemen atau legislatif. Jadi, eksekutif berada di luar pengawasan langsung legislatif. Menteri-menteri bertanggung jawab kepada presiden atau merupakan hak prerogatif presiden. Presiden sendiri dipilih oleh rakyat secara langsung atau tidak langsung. Contohnya Indonesia dan USA atau Amerika. Kemudian mengenai rule of law. Rule of law merupakan konsep tentang common law, di mana segenap lapisan masyarakat dan negara beserta seluruh kelembagaannya menjunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun di atas prinsip keadilan dan egalitarian atau persamaan. Rule of law adalah konsep negara hukum yang berarti hukum memegang kedudukan tertinggi dalam penyelenggaraan suatu negara. Ciri-ciri rule of law menurut AVDC dalam bukunya Supriyatnoko.
1. Supremacy of the law, yaitu hukum memiliki kedudukan yang paling tinggi. Pemerintah selaku penguasa tidak boleh bertindak sewenang-wenang. Setiap individu tanpa kecuali, baik sebagai rakyat maupun sebagai penguasa, harus tunduk pada hukum, dan apabila melanggar hukum harus dihukum. Ciri-ciri khas dari supremasi of law adalah: A. Hukum berkuasa penuh terhadap negara dan rakyat. B. Negara tidak dapat disalahkan. Yang berhak disalahkan pejabat negara. C. Hukum tidak dapat diganggu-gugat kecuali oleh Supreme of Court atau Mahkamah Agung. Yang kedua yaitu equality before the law, yaitu segala warga negara berkedudukan sama di dalam hukum dan wajib mematuhi hukum. Ketiga, constitution based on human right, yaitu adanya jaminan hak asasi di dalam konstitusi dan keputusan-keputusan pengadilan. Bagaimana dengan Indonesia? Apakah termasuk negara hukum? Bila kita lihat ciri negara seperti di atas, maka Indonesia adalah negara hukum atau rule of law. Rule of law di Indonesia diatur dalam pembukaan UUD 1945, yaitu jaminan adanya keadilan bagi rakyat, terutama keadilan sosial. Secara formal dimuat dalam pasal-pasal UUD 1945, antara lain: A. Negara Indonesia adalah negara hukum, yaitu pasal 1 ayat 3. B. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat 1. C. Segala warga negara berkedudukan sama di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 27 ayat 1. D. Hak asasi manusia. Pasal 28A sampai 28J. Jadi ada 10 pasal. E. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, diatur pasal 28D ayat 2. Terima kasih.